Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi kita dalam Jumpa Tengah Tribun Medan bersama saya, Agus Saidin. Jika ditarik bentangan dari 1 Juni 1945, Pancasila itu sudah menjadi the way of nation kita selama 80 tahun. The principle of our state. 80 tahun jelas bukan tahun-tahun yang singkat. Ada setidaknya pergantian 4 generasi ya. Ada baby boomers, ada X generation, ada millennials, ada Z, dan sekarang bahkan sudah masuk alpha. Nah, dari generasi ke generasi, seperti apa pandangan terhadap Pancasila? Apakah tetap kuat seperti ketika dengan bangga pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno di depan sidang Kongres Amerika Serikat, kalau tidak salah di tahun 1956, atau sekedar sudah menjadi rutinitas yang dibacakan setiap upacara bendera? Apakah Pancasila itu masih tetap sakti? Nah, agak berat sih ini. Tapi kita coba bicarakan dengan nada-nada yang agak slow. Sudah hadir bersama saya di studio kita hari ini Wakil Ketua DPRD Sumut, Bapak Dr. Sutarto MSI. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat, Mas Agus. Sehat-sehat. Nah, karena diundang ke tribun ya kita harus sehat-sehat kan itu. Ya, apalagi siap. kita naik dari bawah itu kan. Oh gitu ya. Nah, alhamdulillah nambah olahraga. 4 lantai. Iya, 4 lantai. Ya, tentu doa kita Ya, demikian ya, sehat-sehat dan Sehat-sehat, amin. senantiasa bahagia. Ya, kami akan ngobrol, berbincang-bincang selama kurang lebih 30 menit ke depan Ya. ya, karena kalau lama-lama kali agak ini ya. Bang, baru-baru ini aku baca laporan di ada namanya Global Overview ya. Satu diantaranya menyangkut laporan penggunaan internet sepanjang 2024. Jadi hasilnya ini sebanyak 5,5 miliar orang itu mengakses internet, dan 5,54 miliar itu membuka media sosial. Ini lebih dari 60% populasi penduduk dunia itu mengakses internet dan membuka media sosial. Nah, di antara angka-angka yang besar ini termasuk Indonesia, Bang. Iya. Nah, termasuk generasi-generasi mudanya. Dalam pandangan Abang, di antara keriuhan internet ini, kira-kira posisi Pancasila itu di mana nih? Iya, Mas Agus dan pendengar Tribun. Tribun. Hari ini berbahagia kita, bersyukur bahwa kita dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni yang jatuh pada hari Minggu. Dan hari ini kita bisa berdiskusi untuk brainstorming apapun itu namanya, tapi terkait dengan masalah Pancasila dan juga dikaitkan dengan generasi muda kita sekarang. Generasi muda, yang orang selalu berpandangan anak-anak muda sekarang kok sepertinya melupakan Pancasila seolah-olah. Nah, persoalannya saya yakin kita masih meyakini bahwa generasi muda sekarang yang tadi Mas Agus sebut ada Gen Z dan juga Alpha kalau dilihat dari sisi jumlahnya tadi yang milik internetnya di dunia dan salah satunya di Indonesia tinggi. Nah, Mas Agus berdasarkan data BPS itu Gen Z itu kan pada posisi 27%, 94 kemudian Gen Alpha 10,88%. Untuk dari sisi kuantitatif jumlah penduduk Indonesia dari 270 juta. Nah, dari sekian banyak ini salah satu karakteristik dari Gen Z dan Alpha dan di atasnya ada milenial itu kan memang sangat sangat mahir terkait dengan gadget teknologi informasi yang demikian pesat sehingga mereka melek betul-betul melek internet, melek medsos dan semua. Maka wajar kalau hasil survei pengguna internet dan medsos Indonesia itu cukup besar. Karena karakteristik Gen Z yang demikian besar, kalau kita hitung kan berarti itu 27 tambah 10 itu kan 37 berarti 34, sekian. Ditambah milenial 25%, berarti hampir 54 sekian itu kan generasi milenial ke bawah. Generasi yang sangat melek dengan internet. Milenial kan berusia 40 tahun sekarang ini ke depan. Yang ini masa-masa yang puncaknya kaum milenial. Kemudian Gen Z sekarang masih berusaha untuk membangun jati dirinya, masih melamar kerja. Kemudian Gen Alpanya harus siap-siap.
Ya, nah ini memang butuh satu SMP dan SMA. SMA. Nah, Alpha itu. Ya, saya kira memang kegandrungan generasi itu memang ke media sosial karena perkembangan kemajuan ilmu teknologi komunikasi kan tidak bisa kita tolak, Mas Agus. Itu dia. Jadi kalau menurut Abang apa kira-kira beda generasi terdahulu lah, kayak generasi aku lah X ya? Ya, generasi Mas Agus aku ya. Termasuk ya. Generasi sekarang dalam memahami dan merepresentasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya kira kan gini, Mas. Saya ingin sedikit mereview Pancasila dulu ya. Pancasila sebagai way of life kita, sebagai ideologi bangsa, sebagai filosofis keruslahnya, tentu sebagai dasar negara akan mewarnai seluruh regulasi-regulasi yang dilahirkan dan kemudian mengatur tata kehidupan masyarakat seluruhnya secara Indonesia. Saya mulai dari sebuah cerita. Mas Agus, kita pernah baca buku, mungkin saya ingatkan kembali, mungkin sudah pernah. Ketika pembicaraan antara Presiden Tito Yugoslavia dengan Bung Karno ketika berkunjung. Dia cerita begini kurang lebih pertanyaannya. Bung Karno nanya kepada Tito, Pak Mr. Tito, suatu saat Anda meninggal, apa yang Anda tinggalkan untuk negeri Anda? Kondisi gimana? Dia bilang apa? Yugoslavia akan aman karena kami punya tentara yang kuat, punya kepolisian yang kuat. Nah, dia sampaikan itu. Kemudian Tito kembali tanya kepada Bung Karno, Mr. Soekarno, untuk negara Anda apa yang Anda tinggalkan? Maka Mr. Soekarno waktu itu disampaikan kurang lebih begini, saya tidak merasa khawatir, saya di Indonesia meninggalkan ideologi negara yaitu Pancasila. Nah, ternyata Brezhnev negaranya terbelah menjadi 5, ya kan, jadi 5 negara. Indonesia insya Allah sampai hari ini masih. Nah, ini sebuah pelajaran, sebuah cerita sederhana, tapi menunjukkan bahwa satu bangsa yang kuat itu memang harus ada perekat, yaitu ideologi. Nah, Pancasila sampai hari ini tetap menjadi satu filosofis groslah kita, dasar negara kita yang mewarnai seluruh tatanan kehidupan bangsa kita. Nah, itu kan pada posisi perjuangan sampai sebelum sekarang ditanyakan masalah generasi muda. Nah, tentu setiap era kan pasti punya dinamikanya. Nah, hari ini kaum milenial, kemudian Gen Z, Alpha, itu kan dihadapkan dengan kemajuan teknologi komunikasi yang luar biasa. Nah, ketika itu masa kita belum. Kita belum pernah kenal adanya HP. Kalaupun ada, pertama kita kenal itu paling pager. Nah, kan lama-lama kenal. Nah, dengan kemajuan teknologi yang demikian pesat, maka orang bilang kan begini, Mas, dunia itu di tangan satu jari. Dengan menunjuk jari di HP atau apa, kita sudah bisa melihat seluruh informasi yang berkembang. Kita bisa melihat dunia dari satu telunjuk. Nah, artinya apa? Generasi muda sekarang itu kan harus sangat terbuka teknologi informasinya. Ya, seluruh budaya asing tidak bisa kita cegah. Kemajuan teknologi ini telah membuka cakrawala pikiran kita dan telah membuka seluruh pengaruh ke dalam setiap negara dan termasuk Indonesia. Maka yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana membentengi itu generasi muda kita dengan tadi yang saya sampaikan bahwa ideologi negara itu sebagai Pancasila yang mengatur seluruh perilaku kita, sebagai kristalisasi dari seluruh kearifan lokal kita, budaya kita, apalagi Indonesia demikian multi etnis, multi agama, dan wilayahnya juga terbagi ke dalam batasan laut-laut dan sebagainya. Maka pilihan para founding father dulu kita memilih negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sampai hari ini kita masih bertahan untuk itu, dan tentu ini akan terus kita pertahankan. Itu membentengi itu. Tadi Abang bilang kira-kira bentuknya. Nah, anak-anak muda sekarang ini kan begini, tidak bisa juga kita karena karakteristik Gen Z sama Alpha ini kan pertama dia memang sangat mengerti teknologi, kemudian sangat terbuka, punya inovasi, kreatif dan mandiri. Nah, maka
proses transfer knowledge-nya terhadap masalah ideologi Pancasila kan tidak bisa langsung indoktrinasi. Iya, betul. Tentu harus sesuaikan adaptasi dengan style, nggak bisa dipaksa, gaya, pikiran, kreasi dan inovasi generasi muda itu. Tentu di sini formulasinya, model-modelnya yang harus ada satu perubahan-perubahan sehingga satu sisi kita tidak bisa menolak budaya asing, tapi bagaimana kita juga bisa memasukkan mewariskan kearifan-kearifan lokal budaya-budaya kita sehingga generasi muda kita tetap harus memahami itu dan bisa mengimplementasikan itu. Caranya bagaimana? Nah, Mas Agus, kita kan ini setelah reformasi kita kan tidak pernah lagi bicara tentang Pancasila. Ya. PP7 di lembaga sudah dihapus, P4 juga demikian. P4, ya. Nah, kurikulum juga tidak ada bicara Pancasila, dulu ada PPKN. Nah, saya kira yang paling secara secara kan? spesifik ya. Spesifik ada. Dulu ada PMP. Ya, maka harus melalui kurikulum-kurikulum ini juga harus dilakukan dari sisi kelembagaan pendidikan. Kenapa? Yang membentuk karakteristik itu kan di samping lembaga formal pendidikan, itu kan di keluarga. Ya. Tapi kan dengan keluarga berapa jam kita, Mas? Kita kan dengan keluarga sekarang itu cuma malam. Siangnya itu udah dilepaskan ke institusi pendidikan. Nah, sekian jam itu paling kita mengadakan sosialisasi, apakah nanti kita yang Kristiani pasti di gereja, yang ini di masjid dan sebagainya, itu kan terbatas. Ya. Maka yang paling bertanggung jawab sini harus kita perkuat adalah di posisi lembaga pendidikan melalui kurikulum-kurikulum di sekolah yang bisa secara dinamis, adaptif terhadap perkembangan pola berpikir dari anak-anak Gen Z dan juga anak-anak generasi muda yang tergabung di Alpha tadi. Itu saya kira harus melalui situ. Di samping tentu ya elemen masyarakat itu tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, ya tokoh politisi dan sebagainya, itu juga mempunyai tanggung jawab bersama bagaimana bisa membentengi generasi muda kita terhadap pengaruh-pengaruh budaya asing tadi. Walaupun kita tidak bisa mencegah itu, Mas Agus. Gitu. Abang setuju nggak kalau ada yang bilang bahwa anak-anak sekarang itu tidak terlalu akrab dengan Pancasila? Enggak? Ya begini, Mas Agus ya. Aku selalu ingatkan di dalam setiap pertemuan ya. Di dalam pertemuan yang dilakukan oleh sebagai anggota DPR kan memang punya tanggung jawab juga menyampaikan persoalan ideologi ini kepada siswa kita. Ya. Saya selalu ingatkan bahwa budaya asing, teknologi asing itu kan sesuatu yang tidak bisa, kembali saya ingatkan, tidak bisa kita tolak karena kemajuan. Kita di era global. Tetapi di satu sisi kita juga harus bisa memperkuat jati diri kita. Ya, jati diri kita ini harus kita lebih perkuat. Bagaimana dengan ini? Yaitu dengan nilai Pancasila. Yang 5 sila itu tentu penjabarannya. Kemudian kita juga harus bisa lebih sense kepada cinta pada tanah air, wawasan kebangsaan kita juga harus lebih bisa diperkuat, baik melalui lembaga pendidikan, melalui tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya. Memang itu harus kita ingatkan. Kita harus ingatkan walaupun anak-anak muda sekarang ya kalau dibilang lupa tidak sebenarnya, kan tidak. Kenapa? Karena ternyata juga banyak generasi muda kita yang mempunyai kemampuan yang luar biasa. Dari mana itu? Kan di berita sekarang banyak anak-anak muda kita berhasil, ternyata kemarin baru berhasil di Amerika dapat hadiah terbaik award robotik ya. Nah, artinya apa? Kemampuan mereka sebagai satu generasi kan melebihi kita. Ya, betul. Mas Agus bayangkan mereka mendapat hadiah, di pentas mereka mengibarkan bendera merah putih. Artinya apa? Ada mereka masih kebanggaan itu. Ya, saya kira baru 3 hari lalu itu di Amerika mahasiswa kita menang robotik ya. Bahkan ada juga siswa kita menang di matematik. Nah, ketika diumumkan mereka membawa bendera itu merah putih. Nah, kalau kita nengok kan, wah ya Allah, luar biasa. Artinya apa? Saya masih menaruh optimistis bahwa anak-anak generasi muda sekarang masih rasa tak cinta tanah airnya masih luar biasa. Secara tidak sadar mereka menunjukkan itu ya. Betul. Bahwa ada juga sebagian yang menyatakan tantangan kena narkoba, kemudian ada geng motor, kemudian judi online. Tapi kan di sebagian generasi muda kan banyak juga yang berprestasi Indonesia, yang punya cinta kepada negara dan cinta kepada persatuan Indonesia.
Kan luar biasa itu. Mungkin Mas Agus nggak bayangkan, kok tiba-tiba dia buat bendera, Bang. Berarti kan dia sudah menyiapkan itu bahwa bendera merah putih itulah rasa apa dia. Iya, gitu loh. Itu satu momen yang saya kira menyentuh sekali. Itu Mas Agus. Berarti ada kesadaran dari dalam diri mereka sendiri ya. Betul. Tapi kadang itu tidak kalau dibilangnya tidak berangkat dari pembelajaran di sekolah barangkali ya. Jadi misalnya gini, mereka merasa itu sebagai, kalau di sekolah tuh belajar masuk ke ruangan, masuk kalau kayak kita dulu PMP dulu masuk ya untuk belajar gitu ya. Nah sekarang kan ada sebelumnya PPKN, terus kemarin tuh ada yang P5 ya namanya ya. P5. Aku lupa tuh apa istilah P5 ya. Yang sekarang sudah nggak ada lagi tuh. Nah, apakah itu pandangan Abang kekakuan seperti ini bisa mencair nggak untuk mereka? Gini Mas Agus. Apakah tadi produk dari sebuah institusi kelembagaan pendidikan, media penyampaiannya, ataukah memang ketidaksadaran mereka bahwa masih ada rasa? Iya. Nah, jadi gini Mas Agus kan, diri kita ini kan ada satu pendidikan formal, ada informal kan. Benar. Berarti kan ada secara kelembagaan kita tentu dibentuk, karakter kita dibentuk melalui lembaga pendidikan. Ya. Tapi kita kan juga melakukan relasi sosial di luar. Kan ini. Berarti kan dua modal dasar ini kan menjadi yang membangun karakter kita. Satu sisi di dunia pendidikan formal, sisi lain di dalam kehidupan sosial. Nah, kehidupan sosial dengan teknologi yang demikian maju, ya, maka anak muda sekarang kan kadang-kadang gini, di sekolah dapat pendidikan, dapat pembelajaran secara formal, tapi di YouTube dia juga mendapatkan ilmu. Ya. Nah, dua sumber ini tentu kan membangun karakternya. Nah, tinggal sekarang anak-anak muda yang tadi, generasi yang tadi sukses berhasil, ada yang berhasil di bidang olahraga, teknologi dan pendidikan dan sebagainya, tentu kan dibangun oleh karakter itu. Baik nanti dari rumahnya, orang tuanya, lembaga pendidikan maupun lembaga sosial yang arti dalam pergaulan kesehariannya. Ya. Nah, jadi memang tidak bagaimanapun kan pendidikan juga memberikan peran besar bagaimana membentuk karakter-karakter dari anak-anak muda sekarang kan itu. Ya, itu Mas Agus. Mungkin ini ya kaitannya juga Bang sama yang Abang bilang soal informal tadi. Aku pernah bincang-bincang sedikit dengan para generasi Z dan Alpha lah. Iya. Kawan-kawan anakku sekolah. Serasa tua sekali ya. Nah, jadi mereka ada sekali tuh menyinggung soal lagu gitu Bang, terkait dengan Pancasila. Sangat berkebetulan sebenarnya ya. Mereka bilang, Om, itu lagu tentang Pancasila setahu kami dari dulu sampai sekarang itu cuma Garuda Pancasila, akulah pendukungmu ya kan. Nah, padahal di luar itu kan ada lagu-lagu lain juga sebenarnya, seperti katakanlah ya lagu-lagunya netral gitu, Garuda di dadaku gitu ya, walaupun tidak spesifik bicara soal Pancasila. Nah, anak-anak sekarang ini kan anak-anak generasi Z apalagi Alpha ini kan mainannya ini kan Instagram, TikTok. Nah, di situ kan mereka bisa melihat nih banyak tuh lagu-lagu tuh di cover lagu ini lagu itu. Jadi pertanyaan mereka, Om, kalau kira-kira lagu Garuda Pancasila itu di cover boleh kan? Itu boleh nggak? Nanti kalau kayak Indonesia Raya kan sangat sakral, kita bilang sakral, nggak boleh diginikan. Oh boleh, aku bilang, aku tunjukkan ini lagu Endang Sukamti kalau nggak salah, agak lebih ngerok itu. Nah, kira-kira kalau yang seperti ini disosialisasikan, mungkin nggak Bang, itu kira-kira nanti soal Pancasila ini di anak-anak generasi sekarang ini jadi lebih cair gitu. Ya, Mas Agus tadi di awal saya sampaikan bahwa model atau metodologi transfer knowledge itu kan sudah beda. Iya. Anak-anak sekarang kan lebih cepat ya. Lebih cepat memahami, lebih cepat didapat informasi segala macam. Nah, kalau kita bicara lagu atau bicara lagu kebangsaan atau lagu Garuda dan sebagainya, memang ketika itu kan genrenya seperti itu ya kan. Nah,
Nah, sementara sekarang ini kan banyak genre yang sudah banyak genre yang macam-macam ya kan segala. Nah, pertanyaannya apakah boleh ya kan itu? Nah, saya kira kan ini sepanjang memang tidak merubah dan mengurangi substansinya dari pesan lagu itu, pesan sebuah lagu, dan dalam rangka untuk adaptasi yang demikian maju perkembangannya, saya kira itu sebagai sebuah inovasi sah-sah saja mungkin. Nah, yang penting kan tidak keluar dari tidak merubah lirik misalnya, merubah substansinya, karena setiap kan gini Mas ya, setiap lagu atau setiap syair itu kan pasti menyampaikan suatu pesan, punya makna tersendiri, punya makna dan pesan. Tinggal dengan perubahan genre atau inovasi genre tadi bisa nggak tersampaikan gitu. Nah, anak muda sekarang kan memang sangat inovatif dan kreatif. Ya kan, terkait lagunya gini-gini aja misalnya di TikTok segala macam. Nah kan itu. Nah, saya kira ya memang itu menjadi sebuah apakah harus di regulasi itu tidak? Saya kira itu bagian dari sebuah adaptasi terhadap satu kondisi dan perkembangan. Nah, kalau kita lihat kan gini, Pancasila itu kan sebenarnya kan juga adaptif ya. Ideologi terbuka, adaptif, inklusif. Gitu. Adaptif berarti terbuka, berarti memang terbuka kepada seluruh ideologi yang ada di dunia, kan tidak pernah ini batasi. Nah, adaptif kan berarti dia bisa menyesuaikan, maka dia akan relevan. Inklusif bisa diterima oleh semua orang, oleh semua orang. Karena Indonesia beraneka ragam. Nah, tentu juga bagian dari itu, sehingga dinamisasi kemudian perkembangan demikian pesat, tentu kita juga bisa harus adaptasi, adaptif terhadap perkembangan itu. Maka saya, Mas Agus, pada tahun lalu saya mengadakan lomba pelajar Pancasila. Gimana Bang? Itu antusias benar. Cuma saya rubah modelnya. Waktu itu saya nyoba, pertama saya mengumumkan melalui aplikasi, pakai medsos, daftar se-Sumatera Utara. Pertama dia membuat narasi hanya 3 lembar. Setelah itu saya minta dia membuat semacam omongan dia, masukkan ke YouTube. Tapi durasinya itu paling kemarin cuma 30 sampai 1 menit. Semacam voice over gitu. Voice over, tapi dia ada aplikasinya. Ada aplikasi. Apakah bentuknya bagaimana terserah dia. Cara menyampaikan juga terserah dia. Nah, itu rata-rata mengirimkannya itu 30 ke 10 menit. 1 menit. Itu sangat variatif. Masalah ketuhanan, dia datang ke masjid. Ada buat video. 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 Nah, video itu tadi kemudian saya minta diupload di akunnya. Nah, maka penilaiannya ada 3 waktu itu. Penilaian pertama, karangan tadi, narasi redaksinya. Yang ketiga, viewernya berapa? Yang ikut nonton itu berapa? Kemudian yang ketiga, setelah dievaluasi oleh tim, tinggal saya buat 10 orang. 10 orang ini di depan juri saya minta dia presentasi terhadap yang tulis dan sama yang di YouTube. 3 ini. Nah, ternyata antusias. Juara 1 itu kemarin dari Gunung Stoli, Nias. Ada yang dari peserta dari Asahan, ada dari Tapten, ada dari PJ. Artinya mereka antusias anak SMA. Jadi waktu datang ke mereka kemari 10 orang itu, mereka pakai baju. Saya minta pakai baju SMA. Di depan juri dia langsung presentasi. Nah, artinya apa? Saya melihat bahwa model ini saya pakai kenapa? Karena saya memahami bahwa anak-anak muda sekarang itu lebih bisa memahami dari teknologi komunikasi tadi dengan medsos. Lah Bang, bayangkan viewernya itu sampai puluhan ribu. Nah, itu menjadi salah satu penilaian. Jadi kemarin tertinggi itu viewernya kalau nggak salah 5-15 ribu sekian. Baru ke bawah. Nah, artinya apa? Anak-anak sekarang itu masih berapa ya? Punya atensi, punya minat. Nah, sekarang tinggal modelnya yang harus kita sesuaikan. Media penyampaian itu. Tahun lalu saya buat itu. Itu dalam ini ada rencana lagi buat. Nah, ini kan posisinya tahun ini insya Allah nanti akan saya buat lagi. Kemarin kan namanya pelajar Pancasila. Desa Pilih 1 kita kasih piala, memperebutkan waktu itu piala ketua DPRD Sumut. Nah, mereka senang. Ada hadiah lain. Hadiah sepeda nggak?
Kita kasih piala, kita kasih piagam, kita kasih penghargaan ada untuk pembinaan. Nah, ada yang didampingi orang tuanya, ada yang waktu nyerahkan dia itu didampingi oleh gurunya. Nah, itu ya alhamdulillah. Nah, artinya apa, Mas Agus? Event-event seperti itu masih bisa membangkitkan anak-anak muda itu. Berarti anak-anak muda sekarang sebenarnya Z dan Alpha dan milenial akhir lah barangkali. Itu mereka sangat masih antusias dengan Pancasila. Asal saja masuknya tepat gitu. Kira-kira gitu. Betul. Jadi sekarang kan anak-anak sekarang tuh audiovisual yang dekat sama mereka. Jadi ketika audiovisual yang didekatkan sama mereka masuk gitu ya. Kira-kira. Beda mungkin kalau kemarin itu gini, Mas. Yang mendaftar dengan mengirimkan karya ilmiah melalui email itu hampir 55 atau berapa. Terseleksi akhirnya tinggal 32. Terseleksi terakhir tinggal 22. 30 dari 32 itu terseleksi separuhnya, baru seleksi terakhir 10. 10 ya. 10 itu yang kami undang. Kalau kira-kira bentuknya masih konvensional gitu, Bang. Teks lah ya. Buku misalnya. Itu masih ada harapan nggak? Kemarin beberapa yang lalu lah ya, aku sempat ngomong-ngomong dengan beberapa seniman gitu lah ya, komikus. Komikus ya. Nah, kira-kira ada pandangan dari mereka seperti itu bahwa narasi-narasi di sekolah gitu lah yang selama ini sangat dibilang ya kalau sama anak-anak ya karena kewajiban aja mereka datang tapi menyukai tidak gitu ya. Nah, apakah mungkin dengan pendekatan seperti itu yang lebih cair kayak komik atau apa dibuat dengan narasi yang tidak kaku gitu. Ini kira-kira bisa masuk nggak? Nah, Mas Agus ini ya, kemarin kan ada semacam survei ya. Itu kan terkait literasi ya, betul, kan literasi kita kan termasuk sarana dunia kan memang pada posisi di bawah. Ya kan di bawah Botswana kalau nggak. Ya kan itu malah. Ya kan surveinya kan itu hasil penelitian hasil apanya literasi anak-anak Indonesia itu. Nah, meningkatkan ini kan juga tidak mudah. Benar. Tidak mudah. Satu sisi kalau kita dulu kan wajib punya buku. Bahkan dulu kalau misalnya tidak membeli dari gurunya, kita diam-diam beli di titik gantung dulu masih ada. Saya masih ngalamin itu SMP itu beli di titik gantung buku bekas masih bisa. Itu masih waktu itu seperti itu. Nah, tapi persoalannya kan setelah itu kan ternyata banyak keluhan orang tua juga. Karena sering terjadinya perubahan kurikulum, sering terjadi perubahan dari buku-buku. Sehingga buku yang dipakai abangnya nggak bisa lagi dipakai adiknya. Kan ini persoalan. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah apakah masih efektif dengan tadi anak-anak diajar dengan baca buku. Nah, kan ini. Yang pertama begini, Mas. Dalam rangka meningkatkan literasi, ini tetap harus dilakukan. Ya, literasi ini kan anak harus bisa tetap baca. Walaupun tanpa baca buku anak-anak sekarang bisa mendapatkan ilmu dari medsos dari media. Tapi kan juga harus kita dorong. Maka saya, Mas Agus, saya sebagai dosen, saya kadang memberi ujian kepada mahasiswa saya minta ditulis. Pakai apa kadang? Tulis tangan. Ya. Ya, membiasakan ya. Kenapa? Kalau sekarang kan orang pakai copy paste selesai. Nah, sekarang saya pakai AI lagi. Jadi kalau pakai tertulis paling tidak walaupun dia copy paste kan ditulis ulang. Kan paling enggak ada berpikir. Ya tersisa di kepalanya. Sensor otak kanannya jalan lah ya. Nah, yang disampaikan adalah guru pendidik di sekolah harus punya juga model-model inovasi itu. Kalau saya cenderung literasi tetap didorong. Kemudian adaptif, sesuaikan. Apakah dengan komik nanti akan lebih bisa menyentuh? Nah, persoalannya anak-anak sekarang apakah memang suka membaca komik juga? Itu juga problem. Betul. Maka yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana mendorong literasi itu, didorong supaya daya bacanya. Nah, beberapa bulan yang lalu saya melakukan kunjungan kerja ke Jogja. Ini contoh Jogja itu ada perpustakaan ya, dinas perpustakaan atau daerah. Itu mereka sudah pakai visual. Jadi untuk menjelaskan sejarah Jogja itu dengan segala budayanya cukup 1 jam nonton visual. Nah, kita udah paham itu. Dan yang penontonnya itu biasanya seminggu ngantri beli pakai aplikasi. Nah, itu bayangkan Jogja membeli
apa? Tiket. Tiket. Tiket untuk nonton itu ada semacam ruangan. Jadi nonton AAA semacam visualitasnya bagaimana Jogja segala macam. Oh, itu masuk bayar pakai. Masuk dibayar anak-anak. Kita pada saat itu mau datang ke sana langsung mau masuk nggak bisa. Karena mereka 1 jam udah kapasitas 100 orang misalnya. Itu waktu itu saya di perpustakaan Jogja DKI DIY. Nah artinya apa Mas Agus? Ini kan inovasi-inovasi seperti ini kan harus kita bangun. Iya betul. Ya, baik tadi dengan literasi maupun dengan visual. Karena anak-anak muda sekarang generasi Alpha dan Gen Z ini kan memang harus ada inovasi-inovasi, tidak bisa dia dengan dogmatis. Iya, dogmatis. Ini Anda baca buku ini nggak bisa. Nggak bisa lagi ya. Nggak bisa lagi. Tapi paling tidak memang harus ada yang dibaca, harus. Nah, ini saya kira model edukasinya memang harus di-mix ya, harus di-mix ya. Tidak hanya literasi dalam arti baca, tetapi juga harus ada hal-hal yang baru yang bisa menarik minat dari anak-anak muda sekarang. Apakah itu dengan komika ataukah dengan apa? Apakah dengan cerita-cerita? Saya kira juga harus dilakukan. Itu Mas Agus. Oke. Menarik ya Bang. Oh Bang, mungkin kita geser ke inilah. Gitu. Ke hal yang ringan-ringan ini. Agak happening. Boleh aku minum dulu ya? Boleh. Cuma berhubungan juga sama yang tadi Bang sampaikan terkait wacana nih penulisan ulang buku sejarah. Nah, ini kan ada menurut pemerintah melalui Pak Menteri lah Pak Giljon ini ada beberapa sejarah yang katanya harus diluruskan. Itu menurut Abang gimana? Ya kalau Bung Karno kan pernah menyatakan bahwa jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah atau jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena sejarah yang lalu itu adalah refleksi ke depannya itu ya, bagi sebuah bangsa. Ya, saya kira itu saya kira harus menjadi dasarnya ya. Karena sejarah itu bukan sebuah story. Bukan sebuah cerita saja. Tapi substansi sejarah sebuah bangsa Indonesia dibangun dari dulu kerajaan dan sebagainya dan seterusnya revolusi sampai hari ini. Maka kalau ada upaya untuk melakukan penulisan ulang ataupun namanya apapun itu ya tidak basicnya adalah historical, tapi harus basic kepada jas merah tadi. Ya, sejarah itu yang harus substansi sejarah itu yang harus menjadi baseline-nya itu, tidak sebuah story, sebuah cerita. Ini saya kira itu yang harus menjadi pedoman bagi saya itu. Jangan jangan sampai juga menimbulkan perdebatan baru yang gitu baru yang tidak perlu. Pada saat yang sama kita sedang membangun sebuah perekonomian kita ke depan bagaimana supaya tumbuh dan berkembang, nanti kita dihadapkan dengan diskursus lagi. Nah, maka bagi kita ya sudah lurus saja menyusun sejarah ini. Yang penting jangan melupakan sejarah. Berarti ada sejarah yang bengkok dong ya. Kan itu ya Bang kan. Ya kan. Kalau memang mana bengkok ya diluruskan kan itu. Kalau yang sudah lurus ya nggak usah lagi. Nggak usah dibengkokkan. Nggak usah dibengkokkan. Kan itu Mas Agus ya kan. Betul. Berarti dalam pandangan Abang oke lah ya. Ya kalau memang sudah lurus katanya kan 11 buku akan kalau sejarah itu sudah jas merah dan lurus ya lurus. Kalau pernah sejarah Indonesia dibengkokkan ya kembali luruskan. Cuma yang udah lurus jangan dibengkokkan. Jangan dibengkokkan. Oke. Ya, termasuk soal Pancasila juga tuh ya kalau nggak salah ya. Dulu kan sempat kalau nggak salah sempat dihentikan ya. Dihentikan perayaan atau peringatan hari lahir Pancasila ya. Karena menteri terdahulu tuh eranya Orde Baru kalau nggak salah Pak Nugroho Susanto itu sempat bilang bahwa bukan 1 Juni tuh acaranya Pak Karno menyampaikan itu, tapi ada tanggal lain. Terus karena ada perdebatan akhirnya udah sekalian aja nggak usah. Nah makanya itu kan berarti kan ada sejarah yang dibengkokkan. Nah iya. Nah sekarang yang lurus yang mana? Kelahiran Pancasila 1 Juni 1945. Itu di BPUPKI kayaknya. Ya itu kan udah lurus itu. Iya. Nah, itu kan itu udah lurus ya? Lurus. Udah lurus itu. Oke, berarti nggak usah dibengkokin lagi ya. Dibengkokin lagi gitu loh. Oke. Iya. Siap. Isu kedua mungkin. Iya. Ramai nih. Iya. Apa itu? Kalau dibilang ringan
ya ada lucu-lucunya. Kalau dibilang berat ya memang berat sih. Ini terkait dengan Pak Gubernur Jawa Barat kita, Pak Kang Deddy Mulyadi, kan ya, beliau hari itu bahkan sampai sekarang tuh memasukkan anak-anak yang katanya bandel itu ke barak militer, ada pro dan kontra gitu ya. Kontra, yang kontra terutama ya bilang ini ada semacam pelanggaran hak asasi katanya seperti itu, hak asasi anak-anak gitu. Abang di pihak mana kira-kira? Ya kalau saya gini Bang, saya kira kita kan tidak dalam kondisi berada di pihak berhadapan ya. Ini kan kita bicara tentang kepentingan anak muda, kepentingan generasi muda, kepentingan bangsa, ya kan itu. Nah metode pembelajaran kita ini kan sebenarnya kan sudah sudah terstruktur ya. Ya, baik menyangkut metode pembelajaran di sekolah ya kan, ini kan kita udah mengakui bahwa lembaga pendidikan yang sudah formal itu kan di sekolah. Ya. Nah, bahwa ada anak-anak sekarang yang dihadapkan dengan orang bilang ada yang nakal dan sebagainya, ya tentu harus kita kembalikan saja ke jalurnya, ya kan? Jalur apa? Tentu jalur sekolah, kan ini. Nah, sekarang ini kan selalu juga saya ingatin bahwa anak-anak sekarang banyak geng motor. Iya, itu mana ini kan? Luar biasa kan? Ya kan? Ya, nah, saya selalu di Sumut kan itu geng motor banyak juga. Kemudian narkoba Indonesia di Sumut nomor 1. Iya. Gitu. Kemudian judi online. Nah, ini kan juga sebagian besar kan memang anak-anak yang mudah terpengaruh dengan Gen Z tadi juga. Nah, tentu gimana ini mengelola ini? Nah, kalau memang persoalan narkoba dia bicara masalah pidana, ya harus jalur pidana. Kalau memang masih bisa direhab sesuai dengan tupoksinya. Nah, demikian juga anak-anak. Nah, ini kan persoalan kenakalan tadi, yang ada yang geng motor segala macam, ya kembalikan kemana? Jalur yang sudah kita sepakati bersama. Itu sanggup nggak pihak sekolah? Ya, saya yakin bahwa kan tidak hanya sekolah ya nih. Tadi saya sampaikan bahwa penanggung jawab pertama itu kan di keluarga. Iya, orang tua. Yang kedua di sekolah, institusi. Iya. Ya kan itu. Yang ketiga ini kan pengaruh sosial. Nah, saya yakin bahwa sekarang ada model yang dibangun di Surabaya juga ada itu kemarin Wali Kota Surabaya. Itu juga anak-anak dikumpulkan, ya, dikasih pemahaman yang sama. Ya, juga itu di Surabaya namanya itu kemarin itu udah juga jadi model juga itu juga ya. Tapi nggak masuk ke barak mereka tidak masuk. Apakah nanti mungkin ada yang melatih dari tentara atau apa, tapi beda apanya? Tidak di tempat, tapi tentaranya yang datang. Ya mungkin itu bisa aja kan menjadi sebuah tergantung kurikulumnya atau tergantung model ininya kan. Benar. Nah, saya kira itu juga lebih lebih akomodatif, bisa lebih ini di Surabaya juga sudah terjadi itu. Sekarang saya kira si wali kotanya Pak Eri ya, Eri Cahyadi juga membuat bagaimana menangani anak-anak generasi muda kita karena kecintaan kita kepada bangsa juga. Nah, saya kira itu Mas, case by case memang akan terjadi kan ke depan kan itu. Kalau di Sumut ini kayaknya yang mana yang menurut Abang kira-kira cocok? Ya, saya kira begini, seluruh Medan lah misalnya, Medan yang paling krusial. Ya, kita akan Pak Wali nanti juga harus merumuskan mana yang terbaik untuk itu. Okay. Saya setiap daerah itu kan tidak sama ya. Benar. Artinya sosiokulturalnya kan tidak sama. Tentu akan bisa melakukan kolaborasi bersama dengan beberapa kelompok pihak untuk bisa merumuskan bagaimana sih untuk bisa mengambil kebijakan, langkah-langkah yang real yang bisa dilakukan sehingga bisa melakukan perubahan kepada anak-anak muda kita untuk bisa yang lebih baik. Kira-kira itu. Siap, baik. Oke, baik. Rasanya sudah 30 menit ini kita sampai di penghujung acara. Barangkali kita perlu sedikit mendengarkan closing statement dari Bang Sutarto. Silakan, Bang. Ya, Mas Agus, generasi muda Indonesia 54% yang ke depan berarti di tangan generasi muda lah bangsa ini maju mundurnya. Maka saya sebagai salah satu bagian dari DPRD Sumatera Utara tentu tetap mendorong, optimis ke depan anak-anak muda kita akan bisa lebih peduli kepada Indonesia, lebih peduli kepada sesama dan punya tanggung jawab
untuk bisa lebih maju ke depan untuk Indonesia dan untuk Sumatera Utara. Saya kira itu. Baik, mencerahkan dan mengesankan. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan saya di Jumpa Tengah. Semoga apa yang kita bicarakan ada manfaatnya. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.